Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikayatul Aulia Muhtadin dengan NIM 230103041. Saya dari semester 3 Universitas Islam Negeri Mataram, Tadris Matematika. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Rasulullah SAW yang dimana dikaitkan dengan agama dan bidang matematika. Baik, saya langsung saja menjelaskan strategi pembelajaran Rasulullah SAW dapat diintegrasikan dengan agama dan bidang matematika, di mana melalui pendekatan yang holistik, relevan, dan berbasis nilai. Jadi, pendekatan agama dalam pembelajaran matematika itu Rasulullah SAW menjadikan agama sebagai dasar dalam setiap aktivitas, termasuk 5 pengetahuan. Matematika bisa diajarkan dengan cara yang tidak hanya logis tetapi juga spiritual, menunjukkan bahwa ilmu matematika ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengaitkan konsep matematika dengan ayat Al-Qur'an. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yaitu Allah menjelaskan konsep perhitungan pahala seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Ayat ini bisa dijadikan ilustrasi pengenalan tentang eksponensial atau perkalian, di mana menggunakan angka dan simbol dalam ibadah, yaitu 5 waktu sholat dalam sehari, kemudian 7 putaran tawaf, kemudian 12 bulan dalam sistem kalender Hijriyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi Rasulullah yang relevan untuk matematika, di mana ada beberapa strategi Rasulullah dapat diterapkan secara khusus, yaitu dalam pembelajaran matematika, di mana yang pertama itu ada namanya bertahap atau tadarruj, di mana pembelajaran matematika seringkali dimulai dari konsep dasar sebelum beranjak ke tingkat yang lebih kompleks. Misalnya untuk mengajarkan operasi aritmatika dasar, yaitu kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan sebelum masuk ke persamaan linear atau aljabar. Contoh mudahnya itu misalkan kita mengenalkan konsep bilangan bulat menggunakan ilustrasi sederhana seperti hutang dan piutang sebelum mengajarkan bilangan negatif secara abstrak. Kemudian ada menggunakan perumpamaan. Seperti Rasulullah itu menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep abstrak, di mana pengajar matematika bisa menggunakan metafora sehari-hari, di mana contohnya itu kita menjelaskan pecahan dengan membagi roti menjadi bagian-bagian yang bisa dipahami secara visual. Misalkan ada 1 roti dibagi menjadi 2, berarti 1/2 gitu. Bisa kita buat menjadi pecahan yang dimana contohnya itu nyata, kemudian yang dapat dipahami. Kemudian kita akan praktik langsung seperti contoh roti tadi, di mana matematika itu ilmu yang menuntut keterampilan praktik, yaitu di mana Rasulullah mendorong kawan atau muridnya untuk mempraktikkan ajarannya yang dapat diadopsi dalam pembelajaran matematika dengan memberi soal-soal kontekstual misalkan. Di mana contohnya itu mengajarkan luas dan volume dengan mengukur benda-benda nyata seperti meja dan botol misalkan seperti itulah. Kemudian ada dialog interaktif. Rasulullah sering berdialog untuk merangsang pemahaman. Hal ini bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika dengan diskusi terbuka misalnya Terus contohnya itu ada misalkan si guru bertanya, bagaimana kalian menghitung zakat emas jika seseorang memiliki 85 gram emas? Pertanyaan ini memadukan di mana agama dan keterampilan matematika seseorang Nah, jadi itu. Kemudian selanjutnya, nilai spiritual dalam matematika itu. Matematika dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak, di mana
kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam keteraturan matematika, yaitu konsep harmoni alam seperti Fibonacci, bilangan prima, dan simetri dapat diperkenalkan sebagai bukti kebesaran Allah. Di mana kemudian kejujuran dalam perhitungan mengajarkan pentingnya bersikap jujur saat menyelesaikan soal, misalkan mencerminkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterkaitannya dengan zakat dan warisan atau faraid. Misalkan matematika itu sangat penting dalam perhitungan zakat, pembagian warisan, dan muamalah lainnya. Kemudian mengintegrasikan etika Rasulullah dalam pengajaran matematika, yaitu pengajaran matematika bisa mencerminkan sifat-sifat Rasulullah seperti sabar, jelas, dan tidak terburu-buru. Kita sebagai calon guru bisa menggunakan etika Rasulullah itu dalam pengajaran matematika. Misalkan sabar nih. Kita bisa menjelaskan konsep sulit seperti aljabar secara bertahap tanpa membuat orang yang kita ajarkan itu merasa tertekan. Kemudian kita bisa memotivasi, misalkan kita memberikan penghargaan atau upaya kepada orang yang telah kita, siswa atau murid yang telah kita berikan pertanyaan. Kemudian kita berikan pujian, maksudnya itu atas pemahaman mereka itu terhadap soal-soal yang kita berikan, soal-soal yang rumit, tapi mereka bisa menjawabnya. Kemudian aplikasi langsung. Contohnya misalkan soal integratif matematika dan agama. Misalkan nih contoh soalnya misalkan pertama itu zakat perdagangan nih. Nah, di mana seseorang pedagang memiliki keuntungan 10 juta rupiah misalkan. Nah, jika kewajiban zakatnya adalah 2,5%, nah pasti kita akan ada tuh kayak pertanyaan, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan gitu kan? Pasti. Nah, di sana untuk menjawab soal tersebut kita bisa melibatkan operasi aritmatika sederhana sekaligus mendidik seorang siswa atau murid itu tentang konsep zakat. Kemudian yang kedua itu ada waris, di mana faraid kan dalam agama, dalam pondok. Ada contohnya itu seorang ayah misalkan nih meninggalkan harta sebesar 60 juta rupiah. Kemudian ayah tersebut memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak perempuan. Kemudian pasti kita akan ditanya di bawahnya berapakah bagian masing-masing sesuai hukum Islam. Jadi kita bisa menjawab atau dengan mengajarkan pembagian pecahan serta hukum waris dalam Islam. Kemudian pembelajaran yang mengintegrasikan agama dan matematika itu tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter spiritual siswa. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, menciptakan insan yang berilmu dan beriman. Kemudian, pembelajaran berdasarkan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah metode yang menyeluruh, efektif dan relevan untuk membentuk manusia itu sebagai insan yang cerdas, berakhlak, serta beriman. Strategi ini tidak hanya mengutamakan transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi landasan utama pendidikan Islam. Dalam bidang matematika, strategi pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita integrasikan melalui pertama itu nilai spiritual pembelajaran matematika, di mana matematika diajarkan bukan hanya sebagai ilmu. Dalam bidang matematika itu, strategi pembelajaran Rasulullah dapat kita integrasikan melalui beberapa langkah, di mana pertama itu nilai spiritual dalam pembelajaran Islam, pembelajaran matematika, di mana ada di sana konsep ilahiyah, yaitu keteraturan bilangan seperti simetri alam dan bilangan prima adalah bukti kekuasaan Allah, di mana siswa dapat melihat matematika sebagai manifestasi tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ilmu sebagai ibadah. Misalkan mempelajari matematika dipandang sebagai ibadah jika diniatkan untuk memahami ciptaan Allah dan memberi manfaat bagi umat.
bagi umat yang lain. Kemudian integrasi agama dalam konsep matematika itu strategi Rasulullah menekankan keterkaitan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dalam matematika dapat kita integrasikan juga melalui pengajaran konsep-konsep yang berkaitan dengan agama Islam. Misalkan seperti zakat, seperti paroid, kemudian selain yang dua itu ada banyak macam lagi tentang matematika yang lainnya. Kemudian strategi pembelajaran Rasulullah dalam konteks matematika itu juga ada beberapa strategi Rasulullah yang dapat kita terapkan secara khusus dalam pembelajaran matematika itu, di mana ada keteladanan, di mana kita sebagai calon guru bisa menunjukkan sikap disiplin, teliti, dan sabar dalam menyelesaikan masalah matematika sehingga menjadi contoh bagi siswa kita yang akan kita berikan soal. Kemudian pengajaran bertahap atau tadarruj, yaitu pembelajaran dimulai dari konsep dasar seperti penjumlahan nih, sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih sulit lainnya gitu. Jadinya kita itu kan bertahap dari yang mudah ke mudah, kemudian sedang-sedang saja, kemudian ke yang sulit gitu. Biar mereka yang kita ajarkan itu tidak langsung meledak kepalanya. Kemudian di sini ada pengulangan lagi. Rasulullah itu juga mengulang penjelasan di mana agar murid atau siswa kita dapat mengingat dan mengulang-ulangi apa yang telah kita ucapkan. Dan dalam matematika itu pengulangan itu digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep operasi bilangan atau rumus geometri nih, misalnya pasti sulit banget apalagi disuruh membuktikan itu kan. Kemudian bisa juga kita menggunakan perumpamaan atau visualisasi, yaitu misalkan perumpamaan dalam konsep biar kita bisa membantu siswa itu memahami konsep yang abstrak. Misalkan nih pecahan. Dalam pecahan itu misalkan kita memakai contoh kita motong pizza, satu bulat pizza itu bisa menjadi beberapa bagian. Nah, kita bisa memahami makna pecahan di sana. Misalkan kita potong 2 menjadi 1/2, kemudian kita potong jadi 4, bisa 1/4. Itu secara visual. Kemudian ada dialog interaktif namanya, di mana Rasulullah sering menggunakan tanya jawab untuk membangun pemahaman, yaitu dalam matematika ini misalkan bisa diterapkan dengan meminta siswa itu menjelaskan langkah penyelesaian. Kita memberikan soal, kemudian mereka maju untuk mengerjakannya. Kemudian di sini relevansi pembelajaran matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Matematika itu harus diajarkan dengan menekankan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Juga bermanfaat loh untuk kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah itu mengaitkan ajaran-ajaran Islam dengan kebutuhan praktis umat. Dimana misalkan nih tentang manfaat sosial, bisa untuk pembelajaran zakat, mengajarkan siswa itu tentang tanggung jawab sosial misalkan. Kemudian contohnya dalam ekonomi, yaitu memudahkan untuk menghitung keuntungan para pedagang, pajak, atau simpanan pengajaran keterampilan ekonomi dasar. Misalkan selanjutnya pengambilan keputusan. Dalam hidup, manusia itu sering dihadapkan pada pilihan yang memerlukan analisis matematis, seperti menghitung biaya, waktu, atau efisiensi. Kemudian yang terakhir itu pembentukan karakter melalui matematika. Pembelajaran matematika itu berdasarkan strategi Rasulullah tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter siswa, di mana di sana terdapat nilai kejujuran. Misalkan, untuk mencerminkan Islam yang diajarkan Rasulullah itu ada ketelitian dan perhitungan, yaitu menanamkan kejujuran siswa. Kemudian ada kedisiplinan, di mana matematika itu melatih siswa untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh gurunya secara sistematis dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian di sini ada sabar dan teliti, di mana soal matematika yang rumit mengajarkan kesabaran dan ketelitian. Sifat yang ditanamkan Rasulullah dalam setiap ajarannya juga seperti itu, yaitu sabar dan teliti dalam mengerjakan
soal matematika tersebut. Jadi bisa kita simpulkan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, yaitu pembelajaran matematika berbasis strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendekatan integratif yang dimana tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Dengan mengaitkan konsep matematika dengan ajaran Islam, siswa diajak untuk melihat bahwa matematika itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, memiliki manfaat nyata dalam kehidupan, dan menjadi sarana untuk membentuk karakter yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, strategi ini juga relevan sekali diterapkan di dunia pendidikan modern seperti saat ini, yaitu untuk menciptakan insan yang berilmu dan beriman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.